Kisah Ya'juj Ma'juj lihat di surat Al-Kahfi. Ya'juj Ma'juj Allah bebaskan, yaitu manusia-manusia yang sangat hobi perang. Sukanya cuma membantai, membunuh siapapun manusia selain mereka. Mereka hobi perang, tidak terkalahkan, brutal, ganas, jahat, tak punya hati, tak punya perasaan. Sekarang sedang beranak pinak dalam jumlah yang hanya Allah yang Maha tahu. Beranak pinak, dan mereka tidak dimakan waktu. Mereka tidak tersentuh oleh waktu. Berapa usia mereka dulu waktu dikurung oleh Zulkarnain, usia itu tetap bertahan sampai sekarang. Paling-paling perasaan mereka hanya beberapa hari saja mereka dikurung. Perasaan mereka. Ibarat Allah, ketika mereka keluar, kata Rasulullah, jumlah mereka saat itu dibandingkan kita, manusia-manusia yang ada, setiap 1000 orang manusia, 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Satu kita. Maka Allah firmankan nanti kepada Nabi Isa, Hai Isa, bawa seluruh hamba-hambaku yang beriman lari dari Dajjal, sembunyilah. Kalau Allah perintahkan kepada Isa, naiklah ke atas gunung Tursina, bawa semua orang yang beriman naik ke atas gunung Tursina. Di kaki dan di lereng gunung Tursina, Allah berikan kekuatan gaib yang menghalangi untuk Ya'juj Ma'juj bisa menembus naik ke atas. Orang-orang beriman sampai kelaparan di gunung Tursina. Lah sementara orang beriman yang ada di Bandung, gimana? Nanti tolong dibaca hadisnya di buku Ensiklopedia Akhir Zaman atau di buku Zikir Akhir Zaman. Apa kata yang mulia Rasulullah SAW? Tidak ada satu belahan bumi pun, tidak ada satu tempat di muka bumi pun yang Ya'juj dan Ma'juj tidak akan memasukinya. Berarti Ya'juj Ma'juj juga akan sampai ke sini. Saking banyaknya jumlah mereka. Ibarat Allah, mereka tugasnya cuma satu, membunuh siapapun yang mereka lihat hidup selain manusianya mereka. Siapa yang nampak dibunuh. Kalau tidak mau dibunuh, sembunyi. Ibarat Allah yang kami muliakan, Ya'juj Ma'juj Allah sendiri yang memusnahkan mereka. Bumi, kata Rasulullah, dibungkusi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Bayangkan banyaknya. Tidak ada satupun tempat kaki yang bisa dilangkahkan oleh orang-orang yang hidup, melainkan tempat itu ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Dapat dibayangkan banyaknya jumlah mereka. Lalu sekarang fikirkan, di mana jumlah sebanyak itu Allah sembunyikan sekarang? Jawabannya Allahu a'lam. Jawabannya Allahu a'lam. Kalau bahasa saya dulu, entah di mana Allah sembunyikan mereka. Allahu a'lam. Yang pasti mereka beranak pinak dalam jumlah yang sangat banyak. Dan yang dibunuh oleh mereka, dan mereka main bunuhnya enggak seperti Bashar Asad. Bashar Asad membunuhnya menyiksa, dicicil penderitaan itu untuk kita. Kalau Ya'juj Ma'juj enggak, ketemu pancung, main bunuh di tempat dengan kematian yang tidak berlama-lama. Setelah mereka selesai membunuh orang yang mereka temukan, yang selamat, yang hidup adalah yang betul-betul sembunyi. Dan mereka nggak pakai cari, Pak. Mereka lihat mana yang nampak keluyuran, habis. Makanya yang paling baik solusinya adalah sembunyi. Ini ibu-ibu yang memungkinkan mendapatkan Ya'juj Ma'juj ini. Kenapa? Bapak pada kemana? Bapak kemana nanti, Pak, kira-kira? Sudah kita jelaskan pagi tadi bahwa saat Dajjal akan keluar, kaum laki-laki di muka bumi ini sudah banyak yang eksodus besar-besaran ke alam barzakh. Kenapa? Perang. Ini adalah abad perang.
yang kita jalani ke depan adalah tahun-tahun perang. Di seluruh muka bumi, Ibu. Ini paling gak nyaman menyampaikan ini kalimat. Perang itu menakutkan. Perang itu serem. Perang itu adalah kematian. Betul tidak? Dan yang paling besar peluang menghadapi kematian itu adalah kita, kaum laki-laki. Jadi pada masa Ya'juj dan Ma'juj, yang paling banyak menemukan masa itu adalah kaum ibu-ibu. Cuma insya Allah insting bertahan hidup ibu-ibu akan muncul sendiri. Ibu akan mencari tempat sembunyi. Entah di mana cara sembunyinya, kemana sembunyinya, Allahu a'lam. Yang jelas ibu bertahan hidup lebih besar peluangnya daripada kami kaum laki-laki. Tayyib. Dengan 3 kali doa dan zikir kaum muslimin dari atas gunung Tursina, senjata terkuat dipakai saat itu. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Ketika Ya'juj Ma'juj tak mungkin dilawan, dan itu pasti. Ya'juj dan Ma'juj tak mungkin dikalahkan, itu pasti, Pak. Saat itu apa yang sanggup mengalahkan mereka? Hanyalah Allah. Mereka berdoa. Isa angkat tangan tinggi-tinggi. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Setiap kali Isa melantunkan doa, amin, orang-orang beriman mengaminkan. Inilah kekuatan doa, ya. Orang-orang beriman mengaminkan. Dalam hadis Sahih Bukhari, salah satu kebiasaan Nabi kalau kumpul-kumpul dengan sahabat-sahabatnya, Nabiullah SAW suruh salah seorang sahabat berdoa, yang lain mengaminkan. Di kesempatan yang lain, kamu yang berdoa, yang lain mengaminkan. Berbalut dengan zikir. Mereka berdoa, selesai mereka berdoa, mereka berzikir. Mereka pancing ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangkan kepada Ya'juj dan Ma'juj ulat-ulat yang sangat banyak. Entah dari mana sumber ulat itu, sudah menggerogoti, dan banyak yang masuk tembus di leher, keluar dari badan, keluar dari hidung, keluar dari mata. Mereka menggelepar. Satu bumi Ya'juj dan Ma'juj meregang nyawa. Seperti satu nyawa serentak mereka mati, meregang nyawa. Rasulullah SAW bersabda, akhirnya Ya'juj dan Ma'juj ini mati. Seluruh bumi busuk sebusuk-busuknya. Bakteri, kuman, virus menjadi sangat ganas dan garang. Burung-burung pemakan bangkai mencoba mendekati bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata baru sampai di bawah, Pak, mereka pun ikut mati. Saking kuatnya bakteri kuman dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa mengutus, siapakah orang yang paling pemberani di antara kalian, turunlah dari gunung ini, dari bukit ini, gunung Tursina, turunlah. Maka orang-orang yang sudah siap untuk menerima kematian turun ke bawah. Ternyata yang mereka saksikan bangkai Ya'juj Ma'juj sejauh mata memandang. Mereka naik balik ke atas. Wahai Nabiullah Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj sudah binasa seluruhnya. Alhamdulillah, kata penduduk-penduduk beriman yang bersama Nabi Isa di atas gunung Tursina. Mereka bersyukur Ya'juj Ma'juj telah mati. Masalahnya tinggal masalah yang berat, Pak. Bangkai Ya'juj Ma'juj sebanyak itu gimana cara menguburkannya? Dan baunya sengit sampai ke atas puncak gunung Tursina, kecium, Pak. Mereka coba turun ke bawah, kata Rasulullah SAW, falam yabqa shibran minal ardi. Tidak ada satu jengkal pun, tidak ada satu jengkal pun dari bumi ini yang bisa dilewati, saking banyaknya bangkai Ya'juj Ma'juj. Ini bangkai, ini bangkai. Kemana saja mau lewat, bangkai seluruhnya. Kebayang nggak gimana cara nguburinnya tuh? Sementara kaum muslimin sudah lemes, udah beberapa masa tidak makan. Yang mau dikuburkan bukan jutaan, Pak, mungkin ratusan juta atau mungkin miliaran yang akan dikuburkan. Gimana cara nguburinnya? Kalau diangkat dibuang, kemana mau dibuang? Sekali lagi kekuatan doa dan zikir tampil kali kedua. Angkat tangan lagi Nabi Isa. Orang beriman mengangkat tangan semuanya. Saat Nabi Isa berdoa, amin, amin, doa mereka raghaba wa rahaba,
raghaban wa rahaba, penuh harap, cemas kalau nggak dikabulkan. Begitu betul mereka berdoa. Dalam doanya kali ini bisa berdoa, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang sanggup membersihkan bumimu ini dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ya Allah, bersihkanlah dengan caramu, bersihkanlah dengan kuasamu. Tiba-tiba kata Rasulullah, Allah jadikan langit menjadi gelap gulita. Di siang hari bolong, langit langsung menjadi gelap gulita. Tidak ada satu cahaya matahari pun yang tembus. Apa yang terjadi? Bukan awan yang datang, bukan malam yang datang, bukan. Lalu apa? Kata Rasulullah, dari langit turun burung-burung yang sangat banyak. Burung itu burung-burung perkasa yang besar-besar. Lehernya, ukuran leher burung itu dan bentuknya mirip dengan leher onta. Kemudian satu ekor burung ambil satu bangkai Ya'juj Ma'juj, dibawa terbang. Kemanakah dibuang bangkai-bangkai yang begini banyak? Allahu a'lam. Ya, yang jelas hadisnya sahih bahwa burung ini akan datang. Bersihlah bumi. Tapi selesaikah masalahnya? Belum. Apa yang tersisa? Serpihan-serpihan daging yang tadi jatuh, darah yang tadi mengalir. Satu bumi ini masih anyir, masih bau. Bagaimana? Bangkai fisiknya memang sudah hilang, tapi masih ada sisa-sisa pecahan daging, ulat-ulat yang berserakan di mana-mana, itu masih banyak di mana-mana. Bagaimana? Doa ketiga, dilantunkan lagi doa ke langit. Kaum muslimin mengatakan amin, amin, amin. Allah datangkan hujan yang sangat lebat. Di riwayat yang lain Allah kata Rasulullah, hujannya selama 3 hari 3 malam. Hujan ini membuat seperti kaca yang terkena lumpur atau kotor, dilap dengan kain lap, mengkilap kembali, bersih kembali. Bumi ini menjadi bersih, hilang bau, hilang ulat, hilang darah, hilang sisa-sisa serpihan daging dan sebagainya, hilang sehilang-hilangnya. Kemudian negeri Arab, sungai-sungainya langsung mengalir air, tanah langsung hidup, dan rumput pun tumbuh. Mulailah kehidupan bagaikan surga di dunia.